Halo, selamat datang. Balik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Haris. Jadi batu yang lagi gue pegang di tangan gue ini nih ya, eh, sebetulnya bukan cerita baru, tapi cerita dari 2 sampai 3 tahun yang lalu ketika ada salah satu konsumen yang komplain karena batunya tidak kita keluarkan koral. Ia klaim bahwa ia ini main ini udah lumayan lama dan ini tuh koral asal Indonesia. Pertanyaannya, apa benar nih koral? Gitu kan? Fast forward ke 2 tahun, tahun ini nih, sekarang ini, tiba-tiba batu ini mulai ramai lagi. Kebetulan ya, salah satu pemainnya itu penonton channel ini dan juga pemain koral. Akhirnya ia bikin batu ini dia masukin ke GRI Surabaya, GRI Surabaya periksa, ya kan. Lalu juga sempat masuk ke GRI Jakarta, GRI Jakarta periksa, gitu kan. Dan dia tahu GRI mengeluarkan hasil itu bukan koral ternyata. Karena ia penonton channel ini, ia memutuskan untuk menjangkau gua. Dia hubungin WhatsApp customer care GRI, terus disambungin lah ke gua, ya kan. Akhirnya gua ngobrol sama dia. Dia bilang, "Bang, ini itu koral. Ini saya dapat langsung dari pelaut di Aceh." Ya, jadi dia bilang pelaut dari Aceh, mungkin udah lama, jadi udah memfosil koralnya itu, ya kan. Nah, gue jelasin sama dia bahwa kalau berdasarkan hasil analisa dari kan memisahkan koral atau lainnya bisa dari beberapa indikator, misalnya propertisnya, ya, berat jenis airnya dan lain-lain, ya kan. Nah, ini bukan koral menurut kita, ya kan. Dia kekeh mengatakan ini koral. Ya udah, gue bilangin gini deh, biar enak, gimana kalau gue beli sampelnya, ya, coba kirim aja ke GRI Surabaya. Gue atau mungkin karena mungkin ini dekat dengan GRI Surabaya lokasinya apa gimana gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, gue beli. Akhirnya Surabaya beli tuh beberapa sampelnya, dikirimlah ke gue. Nah, gue janji ke dia gue akan kirimkan spesimen ini untuk dianalisa lebih lanjut ke dua tempat. Pertama gue bilang gue mau kirim ke Thailand, yaitu awalnya mau ke JAE, ya kan. Nah, berikutnya ini gue ngomong ke dia, tapi gue kirim juga ke ahli koral, gemologis juga yang gue kenal. Emang dia meneliti koral, dia pemain koral, bahkan dia ikut menjual koral, ya kan. Nah, ketika gue cerita ke temen gue ini yang ahli koral, ini katanya koral. Gue tunjukin foto-fotonya, ya kan, foto-foto, bahkan ada foto yang seperti rantingnya, ya. Lalu ada foto yang diklaim telah dikupas ya dari rantingnya kayak gini. Terus foto apa namanya bahannya yang udah dibentuk, ya gue kirim. Kata dia kalau dari foto rantingnya mah itu koral. Nah, gue bilang ke dia gini, iya foto rantingnya memang koral, tapi foto yang udah dikupas menurut gue itu bukan koral, tapi itu spesimen lain yang di carving atau dibentuk menyerupai koral. Akhirnya katanya udah kirimin deh, gue kirim lah dia sampel yang gue dapat juga nih, kan berapa gue dapat, gue kirim. Terus komen pertama dari si ahli koral temen gue adalah definitely not koral. Dia cuma bilang gitu. Nah, at the same time, di waktu yang bersamaan, gue lagi menunggu nih, batu ini gue kirim Thailand kan, ke Bangkok kan. Gue lagi menunggu hasil dari lab. Tapi gue nggak jadi masukin ke GIA. Karena terlalu mahal bro, jujur ya kan. Mahal banget, akhirnya gue masukin ke GIT. GIT ini adalah laboratorium dan university dari pemerintah Thailand yang khusus di bidang gemologi. Jadi sangat amat reliable, ya kan. Sambil kita menunggu, gue juga komunikasi sama yang ngasih barang ini, ya kan. Akhirnya keluarlah hasil dari GIT ini, dan ternyata sesuai dengan analisa gue di awal, karena GRI dari awal juga mengatakan bahwa ini adalah natural shell, bukan natural coral. Dan benar aja, GIT juga mengatakan ini natural shell. Bahkan GIT dapat mengidentifikasi bahwa hasil pinknya, warna pinknya ini adalah hasil dari pewarnaan. Nah, kalau GIT ngeceknya bukan lagi hanya dengan mikroskop, dengan analisa properties dan lain sebagainya, tapi menggunakan laser Raman. Jadi betul-betul sangat amat akurat dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, ya. Akhirnya langsung gue sampaikan ke supplier tersebut bahwa ini itu jenisnya bukan koral, ini sesuai, ini loh hasil ada di GIT. Ya, oh gitu bang, iya iya, saya makasih banget. Dia bilang dia makasih banyak karena kita udah mau menganalisa ini secara lebih jauh sesuai janji gue di awal. Memang kayak karena gue merasa kita punya beban moral kan, jangan sampai laboratorium batu permata ini ya tunduk, ya hanya menerima manut-manut aja sama klaiman orang-orang. Bahaya dong kalau nanti batu kecubung dibilang spinel, kalau kita mau terima aja kan nggak begitu kan, kita mesti menganalisa dengan maksimal. Akhirnya gue sampaikan ke dia, iya ini hasil analisanya sesuai nih semuanya. Jadi gue bilang ke dia gini, coba abang pastikan juga, jangan-jangan abang itu juga di tanda kutip ya dibohongi oleh supplier utamanya, ya kan, dibilangnya ini koral padahal yang pertama main ini udah tahu ini bukan koral, ya, tapi dia pengen mengambil keuntungan lebih.
Karena dianggap wah lab-lab Indonesia pasti ngasih koral kok gitu kan, anggapannya kayak gitu ya. Jadi kita mesti step up ya. Ini juga jadi pelajaran buat pemain-pemain koral di Indonesia. Bukan berarti kalau satu barang diklaim sebagai koral adalah koral ya, karena kan harga koral tuh tinggi ya. Ini tuh material apa namanya yang ditemukan di alam, nggak gampang gitu kan. Ini ranting yang udah menjadi koral itu jangan sampai dicampur adukan dengan spesimen lain seperti shell. Meskipun terkesan mirip, tapi kan beda. Harganya juga beda, marketnya juga beda ya. Jadi sekali lagi gue tekankan, hati-hati, jangan main manut-manut aja. Cerita soal ini tuh GRI itu bukan yang pertama kali kejadian. Ya, sebelumnya waktu zaman batu booming, saat itu tuh belum sepopuler sekarang ya, Chrome Chalcedony yang warnanya mirip batu bacan, bluish green ya. Saat itu gue inget banget ada mafianya yang main batu itu tuh pengen, dia protes, kenapa Gary nggak kasih bacan? Gue bilang karena ini bukan bacan, gue udah dapat barang ini dari sebelum lu masukin. Enggak, ini ada 8 lab ngomong ini batu bacan, masa gue mesti ikut Gary? Loh ya lu pakai aja hasil 8 lab. Gary tidak akan tunduk dengan tekanan seperti itu, karena kita bisa menganalisanya. Kalau kita kesulitan pasti akan kita cari seeking second opinion, misalnya kirim keluar ke lab-lab yang punya peralatan lebih lengkap. Dan terbukti kan batu itu ternyata adalah Aquapress, dikasih jenis baru sama nama varian baru oleh Yani Melas, itu Chrome Chalcedony yang warnanya seperti bacan ya. Kurang lebih gitu aja dari gua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan buat main koral sekali lagi ya lebih waspada, dan buat konsumen jangan takut ya, karena koral asli pasti ya gampang kok, itu bisa diidentifikasi di lab. Sedangkan yang kayak gini itu shell yang diwarna juga bisa diidentifikasi di lab. So thank you so much for watching. Jangan lupa buat like, comment, dan share video ini kalau kalian rasa video ini bermanfaat. See you on another video. Bye bye.